teman-teman, kita beli onde-onde terlebih dahulu. Nah, ini masakan Sunda. Onde masih Ah, panas. onde Enggak. 10 ribuan we. Oke, molen tak? Tekedah. Tekan onde umur. Onde sarang molen we. Onde campur 15. 15 mohon. Siap. Nah, teman-teman, kita beli onde-onde terlebih dahulu sama molen. Apa sih onde-onde itu ya? Ini kuenya kayak gini. Bentar, lagi dipilihin. Apa tuh? Oke, yuk nih teman-teman. Onde pisang. Ini namanya onde-onde, onde mande. Ini Queen, ya Ben? Kenapa? Hmm? Nah teman-teman, kita lagi stop terlebih dahulu karena di luar pintu tol, sebab ada one way. Dan ini baru pertama kali saya ngerasain one way di depan pintu tol. Mungkin karena memang waktunya libur ya, atau musim arah balik jadi penuh dibanding macet, lebih baik dibikin one way. Soalnya kalau udah macet di sini nyangkutnya bisa berjam-jam ya. Tapi mudah-mudahan sih ini nggak terlalu lama. Ini sekarang jam 5.01. Berapa lama ya nanti kita lihat ya teman-teman, berapa lama apa namanya penutupan untuk one way-nya. Tapi good job lah untuk semuanya. Untuk masuk petugas kepolisian. Nah, sambil nunggu ngapain? Main game, ya kan? Nah, kalau kalian macet ngapain? Saya main game, liatin truk-truk, sama liatin cewek cakep gak ada. Anak saya liatin katanya pas ngomongin cewek cakep. Kalau biasa aja dong. Dia emang cakep, iya cakep. Cukup lama ini. Nanti kita lihat berapa lama sih ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama dan macetnya biar bisa selesai. Tol. Nah teman-teman, saya main game kalau macet. Kalau Sukabumi kalau udah macet bisa main game, bisa lulus S2. Saking lamanya ya. Tapi mudahan nanti kalau sudah tol yang sampai kota Sukabuminya sudah ada sih, kita macetnya nggak terlalu jauh ya. Nah kita main game ini teman-teman, World of apa gitu, World of. Terus kalau setiap ada truk gede-gede lewat itu lihat goyang-goyang banget. Kirain gempa ya, goyang-goyang. Goyang-goyang terus, setiap truk gede lewat langsung berasa banget. Mulai jalan kah? Udah ada yang klakson. 15 menitan ya teman-teman. Sekarang udah hampir 15 menitan. Belum sih. Terus kenapa ngelakson barusan? Tapi kalau truk kenapa nggak dimatiin mesinnya ya? Kalau saya kan yang bensin ya. Kalau nggak dimatiin.
Tidididid. Nah, jalan teman-teman. Sabar, tatit. Sangka kita juga nggak bisa tatit tapi ya. Foto kamera teman-teman ganteng ya, ini karena kita ganteng kali ya akhirnya difoto ya. Ternyata teman-teman hanya 30 menit untuk buka tutupnya, 30 menit gantian, 30 menit gantian. Nah sekarang giliran kita jalan, kita sekarang sudah lewat lampu merah. Dan mudah-mudahan seperti apa jalannya, mari kita lihat. Let's go. Setelah pertama kali dibuka apa namanya buka tutupnya, kita masih sedikit pelan, ini tersendat-sendat karena masih ada mobil yang dari sana yang belum selesai, jadi kita masih agak sedikit lambat juga teman-teman. Mungkin gantiannya seperti apa kita belum tahu juga nih, karena saya baru pertama kali nyobain buka tutup di sini. Seperti apa polanya belum tahu nih, kita lihat. Ya gak? Tersendat aja teman-teman. Di belakang truk saya ngelakson, disangka sama mobil depan, saya ngelakson, akhirnya dia keluar, saya bilang bukan yang belakang. Kacau ya, jadi ini orang nggak sabaran juga nih yang belakang, supir truk nih tatit-tatit dari tadi, padahal kita di depan juga masih gak jalan. Akhirnya yang depan marah ke saya. Kacau. Saya bilang tunjukin tuh, bukan tuh yang belakang, bukan saya ngelakson, saya termasuk anti klakson kecuali kalau sudah emergency sekali. Tuh teman-teman masih macet, saya juga nggak tahu dah ini kenapa, harusnya udah buka tutup tapi dari sana masih banyak mobil, nggak tahu dah kenapa ya.
gede. Dari pintu tol tadi ke Kota Sukabumi itu hanya sekitar 1 jam lah, itu pun kalau kita sedikit lambat. Tapi kalau sedikit cepat bisa 45 menit, 30 menit sudah sampai di Kota Sukabumi. Cuman kadang ya itu tadi di Sukabumi problem macet. Setelah keluar tol langsung ada pasar. Dan luar biasanya banyak yang ngetem di sana. Jadi sistem angkutan umumnya belum bagus. Untuk untuk nunggu penumpang. Jadi kadang jadi salah satu penyebab kemacetan. Memang banyak faktor, banyak juga di depan tuh ada belokan-belokan itu belokan ke Cikidang. Apalagi kalau pas kebetulan barengan sama yang pulang dari laut, waduh, sudah itu gak gerak 3 jam bisa itu. Tapi alhamdulillah sore ini tidak terlalu begitu ya. Jadi saya harus lewatin dulu ini lewatin dulu Pasar Cibadak baru saya bisa istirahat. Oleh-oleh di sebelah sini sebelum masuk tol tuh ada peyempuan. Ada kerupuk melarat itu tuh teman-teman, kerupuk melarat. Yang ini ada juga tuh ada ubi cilembu. Nah kalau yang ini lembu. Nah ini penyebab kemacetan biasanya di sini, suka banyak orang bolak-balik teman-teman. Rafting ya, body rafting. Kalau yang di sana tadi kerupuk melarat, kalau ini orang melarat. Kalau di sana tadi ada ubi cilembu, yang ini lembu. Nah ini biasanya ini nih tanjakannya tajam sekali. Kalau truk-truk tuh pelan-pelan sekali kalau di sini. Bahkan kemarin ada yang suka kepleset di sini nih teman-teman. Nah ini mudah-mudahan segera nih jembatan Pamuriannya segera ya, tipis banget. Nah ini segera beres biar bisa digunakan karena memang udah strukturnya udah cukup berbahaya. Teman-teman, dan itu adalah Pasar Cibadak. Kalau turun di sini angkutan umum biasanya dipanggil badak turun. Jadi turun di sini adalah badak. Kalau di Parung Kuda turun, berarti dia kuda yang turun. Tuh masih macet ini di Pasar Cibadaknya. Memang salah satu titik kemacetan setelah Parung Kuda adalah Pasar Cibadak.
maghrib teman-teman. Ya sebentar lagi kita akan segera sampai di kota Sukabumi. Tapi untuk ukuran seperti ini belum terlalu macet ya teman-teman. Masih normal, sedikit normal lah. Tadi kita berangkat jam 3, jam 6 sudah di dekat kota Sukabumi sih, sudah biasanya normal. Kadang saya bisa sampai 7 jam teman-teman. Tergantung ya. Bagus sih kalau sudah 3 jam nih. Kita udah mau lewat nih teman-teman. Kalau siang suka masih ada ini nih Cakwe nih sekitaran situ tuh. Nah itu Cakwe sekitaran situ. Nah itu ada Cakwe yang enak nih teman-teman. Sekarang kalau mau sore sudah nggak ada ya. Nah ini sudah ujung pasar Cibadak nih teman-teman. Jadi begitulah. Ternyata ada nih teman-teman. Tahu Cakwenya di sini nih biasanya nih. Nggak ada teman-teman ya. Nah teman-teman biasanya macetnya sampai belokan yang ini. Nah setelah belokan yang ini biasanya kita lancar. Selama dari sana tidak ada yang ngambil jalur kita, biasanya lancar. Cuman kadang ada juga yang kendaraan yang suka ngambil jalur kita, jadinya macet. Ya kan, ribet soalnya. Makanya di Sukabumi itu kalau teratur aja mungkin bisa lebih cepat sampai lah dibanding hari ini kayak gini lah ya. Ya lumayan lah teman-teman dengan tadi dibuka tutup itu, jadi pas di pasarnya kita juga nggak macet, gerak. Dan sekarang saya sudah ngelewatin pasar. Habis ini kita mau istirahat dulu, mau sholat. Habis itu baru kita lanjut lagi sampai kota Sukabumi. Itu teman-teman.